Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan menulis parafrase dalam bahasa Jawa dan ragam bahasa Ngoko. Mari kita mulai. Jadi sebetulnya ada cara yang mudah di dalam menulis parafrase atau prosa. Dalam bahasa Jawa namanya ganjaran atau jarwan. Nah, kita nanti akan menggunakan ragam bahasa Ngoko, karena ragam bahasa Ngoko merupakan ragam baku bahasa Jawa. Baik, pemirsa, di dalam menulis parafrase itu kita perlu memperhatikan yang pertama adalah bahasa, termasuk di dalamnya adalah ragam bahasa Jawa. Jadi di dalam bahasa Jawa kan ada bahasa Ngoko dan juga ada bahasa Kromo. Nah, kita nanti akan menggunakan basa Ngoko karena itu bahasa resmi bahasa Jawa. Yang kedua, kita nanti memperhatikan tentang pilihan kata atau diksi. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan teks atau naskah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah isi atau kontennya. Yang kelima, ejaan atau tata tulis. Yang keenam, layout atau penataan. Dan yang ketujuh yaitu kreatif, inovatif, menghindari copy paste. Demikian kita bahas. Yang pertama, dalam membuat parafrase itu kita mengacu kepada bahasa yang kita pakai adalah bahasa Ngoko. Bahasa Ngoko di sini artinya kata-kata yang kita gunakan di dalam membuat atau menulis parafrase semua memakai ragam Ngoko, karena Ngoko merupakan ragam di mana ragam Ngoko sebagai bahasa baku ilmu pengetahuan, khususnya pengantar ilmu pengetahuan yang terkait dengan bahasa, seni, dan budaya Jawa. Jadi nanti kita akan menggunakan itu basa Ngoko. Jadi kita yang pertama adalah basa Ngoko. Yang kedua adalah pilihan kata atau diksi. Sebagai contoh, misalkan kita ada karya sastra yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, umpamanya serat Widatama, umpamanya di Pupuh Kinanti, atau pupuh yang lain. Nah, kita ambil contoh katanya. Contoh kata umpamanya terjerat. Nah, kita cari terjerat itu dalam bahasa Jawa ternyata kajiret katlikum. Kemudian perhatian di dalam naskah-naskah sastra atau naskah pidato sering kita jumpai. Perhatian itu adalah bahasa Indonesia. Kalau kita mencari bahasa Jawa itu kawigaten. Nah, maka itu hal yang penting. Kemudian di dalam serat Widatama Pupuh Kinanti ada kata lukitaning alam. Nah, kita ketika membuat parafrase menggunakan bahasa Jawa ragam Ngoko itu lukitaning alam sama dengan
arti yang lain adalah kuoso. Bisa juga kalau di dalam seni itu artinya indah, atau dalam bahasa Indonesia indah. Kemudian ada lagi Meryaning Dumadi. Dalam Serat Wigatama buku nanti, Meryaning Dumadi itu kalau kita cari di kamus ya, atau di Kawur Basa, itu artinya panguwasaning kang moho kuwasa. Ya, dumadi itu yang menciptakan. Berikutnya ada kata di sana pangersaning urip. Itu kalau dalam bahasa Indonesia menjaga hidup. Dalam bahasa Jawa anjogo urip atau anjogo lestarining urip, keberlangsungan hidup. Nah, itu contoh-contoh dari diksi. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita membuat parafrase atau ganjaran, itu kalau di situ masih ada kata-kata bahasa Jawa yang masih bisa dipakai, ya kita menggunakan kata-kata bahasa Jawa. Jadi kalau menggunakan bahasa lain itu kalau sudah tidak ada di bahasa Jawa, baru kita mencari alternatif bahasa yang lain. Umpamanya kata komunikasi. Komunikasi itu bukan bahasa Jawa, tapi bisa kita pakai di kata-kata asing, bisa kita serap, kita masukkan di dalam bahasa Jawa. Umpamanya inovasi, kreatif, ya, komunikasi, kolaborasi dan lain sebagainya, itu bisa dipakai karena itu memang tidak ada di dalam bahasa Jawa. Para pemirsa, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang struktur bentuk naskah. Apabila kita membuat parafrase, itu bentuknya seperti itu. Jadi biasanya parafrase itu kan biasanya dari tembang dibentuk dalam bahasa prosa, karangan bebas. Maka bentuknya adalah paragraf atau alinea. Biasanya dari di sini itu 7 ketukan masuk. Nah, seperti ini. Jadi berapa paragraf, berapa alinea kita tuliskan. Ya. Jadi tidak seperti tembang lalu dibuat parafrase, tetapi strukturnya masih tembang. Nah, ini tidak seperti itu, tapi dibuat paragraf seperti ini. Berikutnya yang B, itu kalau kita menyusun kalimat, terlebih dalam parafrase kan ada yang namanya kalimat inti dan anak kalimat atau kalimat keterangan. Nah, jadi bisa dicari mana kalimat intinya. Nah, jadi mestinya harus memiliki kalimat inti. Berikutnya, bahwa teks paragraf atau alinea ini merupakan satu kesatuan ide atau gagasan atau satu isi. Maka kalau itu masih dalam satu ide, ya itu ya satu alinea saja, tidak dua. Sebab alinea ini membatasi pasnya gagasan atau ide. Baik, kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang isi atau konten. Jadi di dalam membuat parafrase itu yang pertama ya runtut. Ya. Jadi kalau itu merupakan kata waktu, ya dari waktu yang kemarin, sekarang dan besok. Kalau itu urutan nomor, dari nomor kecil ke nomor besar atau sebaliknya. Kalau itu peristiwa, ya ketemu nalar, logis. Intinya seperti itu.
Dan yang kedua, tidak merubah makna, ide atau isi. Walaupun kata-katanya diganti dengan berbagai diksi, tetapi intinya, isinya masih sama. Kemudian yang kelima, yaitu tentang ejaan atau tata tulis. Nah, ini penting, terlebih dalam bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu kan suaranya antara A dan O, namanya O. Ya. Sebagai contoh begini, umpamanya kata uju, ya, tulisannya aja, kemudian membacanya ojo. Berikutnya podo, harusnya tulisannya pada pakai tiga, bacanya podo. Lu, bacanya gila, dan seterusnya. Oke, pemirsa, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam tentang layout, yaitu bagaimana menampilkan parafrase itu kelihatan rapi dan indah. Jadi yang penting adalah penampilan. Nah, kalau tembang semacam ini, jadi format strukturnya seperti ini. Ini karena bahasa tembang itu kan, karena tembang itu adalah sebetulnya puisi. Jadi tembang merupakan bahasa puisi, ditulis seperti halnya puisi, berbait-bait dan juga memenuhi metrumnya. Baik itu guru gotro, guru bilangan, guru lagu, dan buku. Dari tembang lalu dibuat parafrase. Nah, struktur maupun layoutnya itu seperti ini. Jadi ini merupakan satu kesatuan dari yang di atas sebuah tembang lalu dibuat parafrase. Nah, ini parafrase dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ini parafrase dalam bahasa Jawa. Jadi karena struktur tembangnya seperti ini, ya, sama dengan yang di atas, maka ini termasuk struktur puisi. Cara penulisannya seperti puisi, sesuai dengan metrumnya. Adapun untuk penulisan teks parafrase dengan menggunakan basa ngoko, maka yang di atas ini dibuat seperti ini. Ini juga merupakan satu kesatuan dari satu alinea, sama halnya yang di atas. Di bahasa puisi, yang di bawah adalah bahasa prosa atau karangan atas. Maka penulisannya ya seperti bentuk alinea. Nah, kira-kira ini masuk kurang lebih 7 ketukan. Saya kira cukup jelas ya. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovasi, tapi menghindari dari copy paste apa adanya. Jadi ketika kita membuat parafrase, kita perlu diksi yang banyak, kemudian kosakata yang banyak, juga mengerti tentang bagaimana struktur kata, struktur kalimat, dan struktur alinea. Karena pada dasarnya kita menulis parafrase adalah menulis dari bentuk puisi dijadikan bentuk prosa atau karangan bebas yang kita sebut dengan parafrase. Demikian pemirsa, pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.